Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mahmudi dari Universitas Kediri, Prodi Agribisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 3 poin yang saya bahas, yaitu 1. Pengertian, 2. Sumber, 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Poin pertama yaitu 1. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika itu terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan etika. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagian ini membentuk dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan etika adalah sistem tentang kebaikan, keburukan, seperti kebiasaan bermasyarakat, tata cara berperilaku, itu sering kita sebutkan dengan kata etika. Dari pengertian tersebut, berarti sistem etika itu merupakan norma-norma mengatur perilaku kehidupan di masyarakat, dan pengertian tersebut dapat disimpulkan Pancasila sebagai sistem etika. Artinya, Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, sebagai sumber nilai kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam 5 sila Pancasila. Poin yang kedua saya bahas yaitu sumber Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 3 sumber utama, yaitu 1. Historis, 2. Sosiologis, 3. Politis. Yang pertama yaitu historis. Seperti kita ketahui, arti historis itu kan sejarah. Jadi Pancasila ini pada zaman dahulu belum berbentuk sebagai sistem etika, tapi hanya berbentuk nilai-nilai moral saja sudah ada, tapi belum bentuk Pancasila. Sementara di Orde Baru, Pancasila sudah berbentuk sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataan 4P, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Dan pada era reformasi, Pancasila justru tenggelam karena semangat kebebasan dan proklamasi pada zaman itu. Yang kedua, sosiologis. Artinya Pancasila berasal dari nilai-nilai masyarakat pada zaman itu dengan kebiasaan gotong royong di masyarakat Indonesia. Poin yang ketiga, yang terakhir yang saya bahas di sini adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 3 bagian periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada periode lama, pemilu dianggap liberal dan pemerintah dianggap bertindak sebagai otoriter. Hal ini dikarenakan pada zaman itu banyak partai politik yang mengikuti pemilu ini, namun hanya 4 faktor saja yang memenangkan pemilu tersebut. Pada periode baru, Pancasila disosialisasikan berdasarkan P4. Karena penataan P4 itu kan berisi sosialisasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara pada zaman itu, pemerintah itu justru jauh dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah. Dan yang terakhir adalah era reformasi. Di era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam dengan semangat kebebasan berpolitik pada era reformasi tersebut, hingga justru melupakan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila.